Saudara-saudaraku sekalian di seluruh belahan dunia, dimanapun saudara-saudaraku sekalian berada, sejahteralah, bahagialah di dalam kehidupan dan penghidupan. Kami sampaikan tentang Tuhan dalam kehidupan yang dalam ajaran leluhur Jawa disebut sedulur papat limo pancer. 4 saudara, yang kelima adalah Tuhan sebagai poros kehidupan. Rangkaian hidup yang saling berhubungan, memberi dan menerima sebagai mata rantai kehidupan makhluk sosial. Manusia, tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo organisme kecil, semua diikat oleh Tuhan sebagai sumber hidup dalam kehidupan. Sedulur papat limo pancer adalah satu rangkaian kehidupan yang saling berhubungan satu sama lainnya antara perwujudan makhluk hidup yang diikat oleh hidup itu sendiri yang bersumber dari Tuhan sebagai sumber hidup dari segala zat hidup. Manusia, tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo organisme kecil ialah organ kehidupan yang saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling memberi dan menerima. Maka dalam organ kehidupan tersebut diwajibkan hubungan saling menguntungkan antar makhluk. Manusia ditempatkan selaku pemimpin dalam kehidupan guna memimpin kelestarian hidup antar makhluk. Jadi tidak dibenarkan bentuk-bentuk pengorbanan apapun, mengatasnamakan apapun dengan dalih persembahan untuk Tuhan, karena dampak dari binatang-binatang yang terdaftar dalam pengorbanan bisa terjadi kepunahan. Tuhan adalah sumber segala zat hidup dari segala zat hidup, dan setiap makhluk tidak ada syarat ritual tertentu untuk berhubungan dengan zat Tuhan secara khusus atau privasi dalam situasi dan kondisi apapun. Hidup, kehidupan, dan penghidupan segala bangsa berhak atas kemerdekaannya masing-masing, dan Tuhan tidak memerintahkan untuk berebut kekuasaan untuk kemenangan. Bangsa manusia, bangsa tumbuhan, bangsa hewan, dan bangsa kutu-kutu walang antogo organisme kecil bukan objek eksploitasi organisasi keyakinan apapun. Di dalam kehidupan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan ini, tidak dibenarkan adanya tudingan kotor, tudingan najis, tudingan tidak suci terhadap makhluk lain, karena segala adanya makhluk karena ketentuan hukum Tuhan itu sendiri. Anggapan kotor, najis, dan tidak suci terhadap makhluk lain adalah satu pengingkaran besar terhadap hukum ketentuan Tuhan yang maha segalanya. Hukum dan ketentuan aturan Tuhan adalah kenyataan logika nalar, bukan omong kosong yang digaib-gaibkan, karena segala sesuatu adalah kepastian nyata. Tuhan adalah perwujudan hidup. Tuhan tidak terbatas oleh nama apapun. Tuhan adalah istilah sebutan penghormatan makhluk terhadap tuannya segala tuan.
Tuhan adalah paling awal dan tanpa akhir. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang sanggup memberikan Ia nama. Sedulur papat limo pancer ialah filsafat kehidupan tentang nilai-nilai ketuhanan yang nyata dalam kehidupan, yang berdasar kenyataan, bukan berdasar katanya atau dongeng belaka. Sedulur papat limo pancer ialah satu kenyataan persaudaraan hidup antar makhluk hidup yang diikat dan berkiblat pada zat Tuhan yang ada dalam diri setiap makhluk itu sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk merdeka yang tidak terikat oleh organisasi keyakinan apapun dan hanya diikat oleh zat hidupnya sendiri yang berkewajiban untuk saling menghormati antar segala yang hidup. Manusia sebagai pemimpin makhluk Tuhan lainnya, sebagai petugas untuk menjaga kelestarian hidup di dalam kehidupan. Itulah pengertian dari leluhur bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia lebih paham keberadaan Tuhan. Dengan demikian dibentuknya negara untuk melaksanakan aturan, bukan untuk berebut kekuasaan. Dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu pedoman hukum aturan, tatanan untuk kemerdekaan segala bangsa. Selamat merenung saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara-saudara berada di seluruh belahan dunia. Selamat merenung, selamat menganalisa, selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.